Mayor Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya, diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Sekarang juga semuanya pulang ke rumah masing-masing. Jangan berbuat keributan. Siapa yang berbuat keributan, aku sendiri yang akan menghajarnya. Sekali lagi aku peringatkan, tidak ada pemberontakan. Kenapa kau ini Hulu Balang? Mukamu babak belur dan pakaianmu compang-camping. Di Siak ada pemberontakan, Panglima. Apa? Pemberontakan? Iya, 2 orang berilmu tinggi mengamuk. Markas pasukan pelabuhan diobrak-abrik. Apa? 2 orang? Benar, Panglima. Kau bilang pemberontakan. Kok cuma 2 orang? Iya, demikian, Panglima. 2 orang itu membawa pasukan apa tidak? Tidak, Panglima. Tidak? Atau punya anak buah yang terdiri dari warga penduduk biasa? Tidak juga, Panglima. Itu bukan pemberontakan, Hulu Balang. Itu namanya pengacau. Iya, pengacau, Panglima. Kau bilang 2 orang itu berilmu tinggi. Benar, Panglima. 30 orang pasukan pelabuhan semuanya sudah tewas. Hah? Pasukan apa kau ini? Cuma oleh 2 orang hancur luluh. Mereka bukan orang Siak, Panglima. Orang mana? Dari Jawa Dipa. Dari Jawa Dwipa. Betul, Panglima. Katanya tokoh sakti dari kaum persilatan. Siapa namanya? Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina. Salam. Silakan Lasmini. Kemarilah. Ada apakah Panglima memanggil saya? Begini Lasmini. Kalau tidak salah, tempo hari Anda waktu bercakap-cakap dengan Raksa Dewa, menyebut-nyebut nama Kijara dan Lugina. Mereka adalah musuh saya. Musuh? Iya. Guru mereka tewas oleh saya. Lalu mereka mencari saya untuk membalas kematian guru mereka. Apakah kedatangan mereka di Pelabuhan Siak karena hendak mencari Anda? Mereka ada di Pelabuhan Siak? Begini Lasmini. Di Pelabuhan Siak telah terjadi huru-hara. Entah apa sebabnya, Kijara dan Lugina mengamuk. Markas pasukan pelabuhan diobrak-abrik. 30 orang pasukan pelabuhan semuanya tewas. Dan apa-apaan mereka itu? Kenapa bentrok dengan pasukan pelabuhan? Menurut penuturan Hulu Balang, katanya mereka marah karena perkara jual beli rotan. Mereka merasa dirugikan, lalu marah. Dagang? Apakah Kijara dan Lugina jadi pedagang? Rasanya mustahil. Mereka tidak ada potongan untuk jadi pedagang. Begini saja, Panglima. Izinkan saya pergi ke Pelabuhan Siak untuk menyelidiki mereka. Saya mengerti. Nona punya urusan pribadi dengan Kijara dan Lugina. Tapi kebetulan perkara ini, perkara yang menyangkut kepentingan kerajaan Malaka. Nah, bagaimana kalau urusan pribadi Anda ditangguhkan dulu? Panglima, saya bukan pelarian. Saya datang di kerajaan Malaka ini bukan karena lari atau melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Kijara dan Lugina. Tapi sedang melakukan kunjungan biasa. Tanpa dibantu siapa-siapa, saya sendiri sanggup meringkus Kijara dan Lugina. Saya mengerti. Dan saya percaya Nona Lasmini seorang pendekar yang sakti. Tapi saya juga minta pengertian Nona. Sebab masalahnya menyangkut bidang perdagangan. Kepentingan kerajaan Malaka di Pelabuhan Siak bisa terganggu oleh timbulnya huru-hara ini. Jadi, apa rencana Panglima? Kita tunggu perkembangan. Apa yang akan dilakukan oleh mereka selanjutnya. Dan bagaimana buntut akibat dari perbuatan mereka terhadap keadaan perdagangan di Pelabuhan Siak dan sekitarnya. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Balang, daulat Panglima. Sini. Daulat Panglima.
Panggil Tun Bilah dan Tun Jalal. Panglima mau mengadu pendekar? Aku ingin mengukur dulu sampai tingkat berapa kesaktian Ki Jara dan Lugina. Untuk itu, aku akan mengirim 2 orang pendekar utama kita untuk menguji Ki Jara dan Lugina. Bukankah kita sekarang punya pendekar wanita yang amat sakti, yaitu Lasmini, dan juga temannya itu, Raksa Dewa, adalah pendekar yang sakti pula. Nah, mereka berdua saja yang disuruh meringkus Ki Jara dan Lugina. Jangan dulu. Kita harus memperlihatkan pada mereka bahwa kita pun memiliki pendekar-pendekar kelas 1. Dengan begitu, pamor kita tidak akan merosot di mata mereka. Ya, benar juga Panglima. Sekaligus pula untuk mengikis rasa besar kepala mereka. Ya. Nah, cepat kau hubungi Tun Bilah dan Tun Jalal. Daulat Panglima. Sudah 10 hari, tidak ada tanda-tanda Malaka mengirimkan pasukan untuk menangkap kita. Padahal perjalanan dari Malaka ke sini hanya 5 hari berlayar. Bagaimanapun juga, mereka pasti akan mengirimkan orang ke sini. Tapi aku tidak tahu yang bagaimana yang dikirim ke sini. Apakah berupa pasukan perang, ataukah beberapa orang yang memiliki kepandaian silat, atau pula tokoh sakti yang memiliki ilmu kedikjayaan. Pasti mereka akan mengirimkan pasukan tempur. Sebab yang kita hancurkan adalah pasukan resmi, bukan perorangan. Asik! Ada apa, Usman? Para pedagang orang-orang Malaka itu sekarang tidak berani bertingkah. Baik para pemilik toko ataupun para pemilik gudang penimbunan barang. Tidak ada lagi yang berani membeli barang-barang kita dengan harga rendah. Harga tinggi semuanya. Berapa kata kita? Berapa dia bayar? Kalau begitu, kau untung besar terus ya? Tentu saja, Bang. Pokoknya semua ketakutan. Takut sama Abang berdua. Takut toko mereka atau gudang mereka diobrak-abrik oleh Abang Lugina dan Abang Ki Jara. Apalagi kalau melihat saya. Para pedagang besar itu takut semuanya. Sebab saya paling dekat dengan Abang berdua. Tapi kau jangan jadi sewenang-wenang, Usman. Bagaimana, Ci? Iya, mentang-mentang mereka takut. Lantas kau menindas para pedagang besar itu. Kau berdagang dengan pasang harga tinggi, semau kau. Jangan begitu, Usman. Sebab itu namanya pemerasan. Tidak, Ci. Saya juga tidak lantas jadi linglung. Saya tetap berpegang pada harga pasaran pada umumnya. Saya kan pedagang, Ci. Jadi saya juga tidak mau merugikan pedagang lain. Iya, itu bagus. Kau, Usman. Aku bawa barang lagi tuh. Rotan. Biasa 20 ikat. Ya. Nanti aku suruh si Dakor menghitungnya. Sekalian masukkan ke dalam gudang. Iya. Saling dia itu biasanya Pangkaling itu. Biasanya begitu melihat aku, langsung dia terbungkuk-bungkuk. Ketakutan. Tapi sekarang kok acuh tak acuh. Kenapa dia? Awas kalau macam-macam. Aku laporkan sama Bang Lugina. Sudah. Betul semuanya 20 ikat. Bayar. Iya. Kok cuma 20 ringgit? Rotan sekarang turun. Ah, tidak. Di mana-mana satu ikat 20 ringgit. 3 hari kau tidak datang ke sini, Man. Jadi kau tidak tahu bahwa baru saja kemarin harga rotan anjlok. Bohong. Itu tidak betul. Kalau tidak percaya, ya sudah. Bang Kalim jangan bergurau. Aku tidak bergurau. Kalau tidak mau sekian, silahkan ambil kembali rotan-rotan kau itu. Aku bilang sama Bang Lugina, kau tahu rasa. Sana, laporkan. Parat. Hei, jangan merusak barang ya. Ada keributan apa nih? Ini si Usman. Mentang-mentang jadi begundal Lugina, jadi besar kepala. Ini yang namanya Usman. Kaki tangan si Lugina. Aduh. Lepas. Leherku sakit. Pantas kau berani sama aku, Bang Galim. Rupanya kau punya tukang pukul baru. Baik,
boleh coba dengan Bang Lugina. Tunggu kalian di situ. Jangan kemana-mana. Aku akan kembali dengan Bang Lugina. Begini katanya. Kau Begunda Lugina. Katakan sama Lugina, aku tunggu. Begitu katanya, Bang. Bangsat. Ayo kita kesar. Berapa orang semuanya, Usman? 2 orang, Bang. Tampangnya bagaimana? Berpakaian biru hitam, bawa pedang diselipkan di pinggangnya. Naganya aksi banget. Pantas si Kalim berani bertingkah. Rupanya dia dapat tukang pukul baru yang mungkin lebih jago dari yang lain dulu. Mungkin juga mereka kiriman dari Malaka. Kiriman dari Malaka? Maksudmu? Inilah yang aku katakan kemarin, bahwa Malaka pasti akan mengirim orang ke sini. Tapi berupa apa, kita belum tahu. Dan ternyata mereka mengirimkan jawara. Kita jajal saja mereka. Ya. Jangan gelisah, Juragan Kalim. Serahkan sama kami berdua. Iya, kami datang ke sini memang untuk bertarung. Jadi kau jangan cemas, Juragan Kalim. Iya. Tenang sih tenang, tapi deg-degan juga. Apakah Lugina itu dahsyat sekali? Aku belum pernah melihat dia bertarung. Tapi dengan mendengar dia bisa mengalahkan 30 orang pasukan pelabuhan, berarti hebat sekali. Wah, aku pernah membunuh orang 40 sekaligus, Juragan Kalim. 40 sekaligus kubunuh. 40? Ya, yang benar. Bajak laut kedah, buas dan kejam. Jumlahnya 40 orang. Cuma oleh aku sendiri, bajak laut itu kocar kacir, Juragan. Dia hebat nian. Hei, itu mereka datang. Hei para jagoan, keluar! Itu si Usman di luar berteriak-teriak menantang berkelahi. Yang berdiri di belakang si Usman itu yang namanya Lugina. Iya, benar. Kijara yang mana? Iya. Kok tidak ikut ya? Tidak ada. Hei, sedang apa di dalam? Bertelur. Ayo keluar, lawan nih Bang Lugina. Bangsat. Hah? Mereka bisa terbang dari dalam rumah Bang Kalim itu. Lewat jendela, mereka terbang dan hinggap di atas puncak pohon yang tinggi itu. Mereka bisa seperti itu karena setiap hari makan kadal. Hah? Makan kadal? Ya, Yang benar saja, Bang. Masa kadal dimakan? tanya saja sama mereka. Oi, mau makan kadal ya? Bangsat, aku robek mulut kau. Aku tidak bisa terbang ke atas pohon, sebab aku tidak pernah makan kadal. Kalian berdua bisa, sebab kalian makan kadal. Tikus keparat. Kok tertawa, Bang? Kau pergi ke sana, duduk di tempat yang jauh dan aman. Biar aku yang membereskan kedua orang pemakan kadal itu. Baik, Bang. Kalian memamerkan ilmu meringankan tubuh. Sudah kuno, saudara. Bisa melompat ke atas dan bertengger di puncak pohon. Itu permainan anak-anak. Memang kami anak-anak. Kalau kau merasa sudah jadi orang tua, tentu kau lebih bisa dari kami. Baik. Iya. Hah? Bang Rubina juga terbang. Malah lebih tinggi. Mencrot di atas puncak menara mercusuar yang tingginya 2 kali tinggi pohon itu. Bukan main. Dia bisa melompat setinggi itu. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat paling tinggi. Ya. Woi! Pertarungan dimulai! Ya. Gila. Mereka bertarung di udara. Lompat-lompat. Berpindah-pindah dari pohon ke pohon. Ya. Bang Lugina berputar cepat sekali. Menjadi puluhan biru. Musuhnya jadi bingung. Ya, sikat terus, Bang. Bang Lugina sikat terus. Iya, dibilang kena. Dia terlempar ke bawah. Wah, hebat dia. Dari atas pohon jatuh terjungkal ke bawah. Tapi jatuhnya tetap berdiri. Hebat sekali jurus-jurus tangan kosong orang itu. Sekarang aku ajak dia bertarung pakai senjata. Ya. Wah, kau mau pakai pedang? Ya, cabut senjata kau. Senjataku ini, kedua tanganku ini lebih keras, lebih tajam, dan lebih hebat dari pedang kau. Sombong. Iya.
Bang Lugina memang tidak punya senjata. Padahal dia bilang pakai pedang. Pedang itu berputar-putar cepat sekali. Seperti baling-baling kincir air. Hebat benar Bang Lugina. Digempur oleh pedang bertubi-tubi, tidak kena terus. Badannya lemah sekali, bisa meliuk-liuk seperti ular. Lepas! Si Bilal kalah. Pedangnya lepas, terlempar jauh sekali. 2 kali kau kalah. Pertarungan tangan kosong, kau kalah. Pakai pedang juga kau kalah. Sekarang mau pakai apa lagi, ha? Pakai ilmu kesaktian. Oh, maksud kau ilmu kedikjayaan. Boleh, mulailah. Wah, si Bilal mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Badannya bergetar, kedua tangannya teracung ke atas. Ilmu apa itu? Terimalah ilmu pukulan api. Kau akan harus jadi arang. Aku juga punya ilmu seperti itu. Ilmu tatu geni. Ayo, panas mana? Api punya kau atau api punya aku? Wah, benar juga. Dia tidak main-main. Hawanya sudah terasa sangat panas. Baik, aku harus benar-benar mengerahkan ilmu tatu geni. Nah, Bang Lugina juga mengeluarkan ilmunya. Kakinya mengangkang. Tangannya yang satu dilepaskan ke perut. Yang satu lagi disilangkan ke depan dadanya. Wah, ramai nih. Iya. Bang Lugina lagi yang menang. Bang Lugina tidak apa-apa. Tetap berdiri tegak. Si Bilal terlampar ke belakang. Jungkir balik berguling-guling di tanah. Lalu diam, tidak bergerak lagi. Bang Lugina awas! Oh, Sunjal menancap ke dalam tanah. Dari kepala sampai pinggang amblas, terbenam ke dalam tanah seperti kecoak nungging. Terima kasih Kijara, kau menolong aku. Ya. Bang, dia kabur. Siapa? Bang Kali melarikan diri. Biar saja. Paling dia lari ke Malaka. Kita tunggu. Siapa lagi yang akan dikirim untuk bertarung dengan kita? Ya. Gila. Jagoan andalan kita dua-duanya binasa. Tun Bilah tulang-tulang tubuhnya remuk, Panglima. Tun Jalal terbenam ke dalam tanah. Dia mengubur dirinya sendiri. Ya, harus kita akui. Mereka benar-benar tokoh sakti yang benar-benar sakti. Baiklah, kita harus mengakui kenyataan bahwa hanya Lasmini yang akan bisa menandingi Lugina dan Kijara. Benar, Panglima. Seandainya Lasmini juga kalah, akulah yang akan turun. Aku akan membawa angkatan perang. Masa bodoh orang mau mengatakan apa? Pokoknya Kijara dan Lugina sebagai biang keladi, sumber malapetaka harus ditumpas. Salam. Saya Hulu Balang Kerajaan Malaka. Hei, berani benar kau datang sendirian ke sini. Apa kulitmu sudah keras? Berani masuk ke dalam kandang macan. Saya bukan mau menantang bertarung. Lalu mau apa? Mau menyampaikan kabar penting kepada Kijara dan Lugina. Kabar apa? Saudara berdua ditunggu oleh Lasmini. Lasmini. Kau bicara yang benar, Hulu Balang. Nanti aku pecahkan kepala kau. Sudah berbulan-bulan Lasmini menetap di Malaka. Dan sudah diangkat sebagai anggota pelindung kerajaan Malaka. Hebat juga dia. Pelindung kerajaan Malaka. Kalau jabatannya sebagai pelindung, tentu harus melindungi. Benar, itulah makanya Lasmini sudah sejak kemarin berada di Pulau Sambu. Untuk penantang kami bertarung di pulau itu? Benar. Baik, kami segera datang ke Pulau Sambu.
Inilah Pulau Sambu, Bang. Iya. Pulau Sambu ini kecil. Jalan kaki mengelilingi pulau ini 1 hari selesai. Iya. Kau pergi menjauh, Usman. Ya, Bang. Dayung perahumu ke tengah. Dari sana kau boleh menonton. Iya, Bang. Logina, iya. Disapu saja pulau ini dengan ajian Hihi Puyuh. Baik. Pulau Sambu terjang angin topan. Pohon-pohon terbongkar, tumbang, keterbangan dihembus angin ribut. Oh, mengerikan sekali. Apakah pertarungan itu sudah terjadi? Dari sini terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lama-lama Pulau Sambu ini akan menjadi gundul. Jadi bersih karena hutannya habis disapu angin topan. Daun Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Pulau Sambu terjang angin topan. Pohon-pohon terbongkar, tumbang, keterbangan dihembus angin ribut. Oh, mengerikan sekali. Apakah pertarungan itu sudah terjadi? Dari sini terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lama-lama Pulau Sambu ini akan menjadi gundul. Jadi bersih karena hutannya habis disapu angin topan. Itu dia Lasmini, berdiri di atas pompa karang. Hentikan ajian Hihi Puyuh. Ke barat. Hari ini aku tidak akan melepaskan kau, Lasmini. Aku menghentikan badai topan bukan karena kau bisa bertahan. Tidak tumbang diterjang angin ribut ciptaanku. Tapi karena aku berniat menyuruh kau keluar dari tempat persembunyian kau. Aku tidak bersembunyi. Hanya kalian saja yang tidak sabar. Dan buat apa aku bersembunyi terhadap 2 orang pendekar kelas papan bawah? Berjebah. Mari kita mulai. Kembang 1000. Iya! Sinting. Mereka tidak mengelak atau menghindar. Tetap berdiri di tempat. Bunga-bunga anggrek yang aku lontarkan ditangkap begitu saja oleh tangan. Gila. Benar-benar gila. Bunga anggrekku bisa menembus dinding baja. Tapi tangan mereka tidak apa-apa. Oh, punya ilmu apa mereka itu? Di dalam kantong kulit yang tergantung di pinggangmu masih banyak bunga anggrek. Kenapa berhenti melontar-lontarkannya? Cuma. Memang percuma saja kau membagi-bagikan bunga anggrek kepada kami. Sebab kami tidak menyukai bunga anggrek. Jadi kami buang saja bunga-bunga anggrek pemberian kau itu. Keparat! Kau boleh saja bangga. Bunga anggrek kau bisa menebus tembok benteng keraton yang tebalnya 1 depa. Tapi telapak tangan kami lebih keras dari dinding besi baja. Bunga-bunga anggrekmu tidak ada artinya bagi kami. Baiklah. Langsung saja kita mengadu jiwa. Aku gempur kalian dengan ajian serat jiwa. Enak saja kau ngomong. Memangnya gampang untuk bisa menguasai ajian serat jiwa. Perempuan bina bertampang seperti kau. Tidak ada potongan untuk bisa menguasai ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Guru kalian yang menguasai ajian Waringin Sungsang paling sempurna.
dengan mudah aku binasakan. Guru kami, Panembahan Pasupati, sudah tua sekali. Usianya sangat lanjut. Sering sakit-sakitan. Nah, mungkin saja waktu bertarung dengan kau, beliau sedang sakit perut, buang air besar terus-terusan, jadi tenaganya lemas. Berdebah! Kau tidak memandang sebelah mata padaku. Perempuan terbuang macam kau tidak perlu dipandang-pandang. Sebab umat manusia tidak membutuhkan perempuan macam kau. Aku buktikan! Aku buktikan! Aku binasakan kalian dengan ajian serat jiwa. Silakan, silakan. Lugina, tahan dia. Hah? Benar. Dia tidak main-main. Si Lasmini benar-benar menguasai ajian serat jiwa dengan sempurna. Lugina, tahan dia dengan ajian Waringin Sungsang. Iya. Dan aku terdorong ke belakang 10 langkah. Tapi Lasmini juga sama dengan aku. Dia terjengkal ke belakang beberapa langkah. Rasanya aku membentur gunung karang sampai aku terhuyung-huyung. Lugina menguasai ajian Waringin Sungsang sudah mencapai tingkat paling sempurna. Jadi akan sia-sia kalau aku menerjang dia dengan ajian Waringin Sungsang. Ya, langsung saja dengan ilmu lampah lumpuh. Lasmini, sedang apa saja kau di situ? Bertelur. Berdebah! Kau boleh besar kepala, memiliki ajian Waringin Sungsang yang bisa menandingi ajian serat jiwa. Tapi cobalah ilmu kebanggaan Brahma, ilmu lampah lumpuh. Kau ini ngomong atau ngigau, ha? Dari mana jalannya kau bisa menguasai ilmu lampah lumpuh? Boleh dibuktikan? Apa benar yang diomongkannya? Bab ancang-ancangnya nampak sempurna sekali. Mampuslah kau, Lugina! Lugina. Lugina lumpuh. Kalian boleh bangga punya ajian Waringin Sungsang yang bisa menandingi ajian serat jiwa, tapi masih tetap berada di bawah ilmu lampah lumpuh. Lihatlah temanmu, Lugina itu. Dia terkulai, lumpuh sama sekali. Dia jadi orang lumpuh. Anam. Lugina boleh roboh, tapi kau jangan harap bisa berbuat yang serupa terhadap diriku. Paling-paling kau juga hanya mengandalkan ajian Waringin Sungsang. Memang, tapi tidak polos. Polos? Aku berhasil mengembangkan ajian Waringin Sungsang yang dipadukan dengan ajian lain. Tapi tidak akan aku sebutkan. Nanti setelah kau terkapar dan sekarat kau mati, baru akan aku katakan. Berdebah. Mari kita coba. Tubuhku panas dingin dan kepalaku agak pusing. Bukan main. Ilmu apa yang dipergunakan oleh Kijara itu? Aku hampir tidak percaya kalau dia bisa tahan terhadap ilmu lampah lumpuh. Aduh. Aku harus mengatur pernafasan untuk memulihkan kesegaran tubuhku. Hebat juga kau, Lasmini. Seharusnya kau mampus oleh ajian Paturai Raga. Paturai Raga? Ajian Paturai Raga adalah kelanjutan ajian Waringin Sungsang, yang kehebatannya 10 kali lebih dahsyat dari ajian Waringin Sungsang. Kau tahu? Baik, kau punya ilmu baru. Aku juga punya. Ilmu Cipta Dewa. Gabungan 3 ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi. Ajian serat jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Nah, bersiaplah Kijara. Menggigaulah terus. Seekor lalat pun tidak akan percaya kepada bualan kau. Mari kita buktikan.
Dari padepokan Gunung Sabah hancur luluh. Kijara dan Lugina tergeletak tanpa daya. Tamatlah riwayat kalian. Susullah guru kalian. Suara siapa itu? Cukuplah, Mini. Suaranya bergema. Terdengar di mana-mana. Suara itu rasanya aku kenal. Sudah cukup, Lasmini. Brahma. Kijara dan Lugina sudah tidak berdaya. Bukan watak pendekar membinasakan musuh yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Ini urusanku. Kenapa kau ikut campur? Aku ikut campur karena merasa sayang terhadap manusia yang sedang akan merubah dirinya. Apa maksudmu? Kijara dan Lugina asal mulanya tak ada bedanya dengan kau. Bahkan lebih jahat. Tapi sedikit demi sedikit mereka mulai merubah watak dan pribadinya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kepada kebaikan, meskipun baru dalam tahap langkah awal. Nah, alangkah tidak terpujinya bila aku membiarkan perjalanan hidup manusia seperti itu terancam bahaya yang bisa memusnahkan harapan yang baik. Jadi kau membela mereka? Aku berkata, iya. Tapi kau sendiri selalu menghambat perjalanan hidupku. Berulang kali kita bertemu. Berulang kali pula aku selalu mengatakan kekurangan dan kelebihanmu. Tapi kau tidak pernah merenungkannya secara sungguh-sungguh. Entah kapan kau akan merenungkannya. Tentang siapa dirimu, siapa sebenarnya Lasmini. Apakah sampai akhir hayatmu kau tidak akan pernah tahu siapa kau yang sebenarnya? Kau kejam. Kata-kata itu berulang kali aku dengar. Kau manusia setengah dewa. Mengapa bukan kau sendiri yang turun tangan menempa diriku? Kalau kau memang berniat menyelamatkan diriku. Aku bukan manusia setengah dewa atau dewa setengah manusia, Lasmini. Tapi aku adalah Brahma Kumbara, anak seorang petani dari kampung Jamparing, yang karena punya nasib baik bisa jadi raja di Madangkara. Jadi mustahil aku akan bisa menempa dirimu secara langsung. Pendeta Brahmana sendiri tidak pernah menempa manusia, hanya terbatas pada memberikan bimbingan dan tuntunan. Nah, begitu pula aku, yang kemampuanku jauh di bawah pendeta Brahmana. Sinar matamu memancarkan kebencian yang amat sangat. Degup jantungmu dilanda gejolak dendam kesumat. Kau sudah berhasil menjadi tokoh utama kelas 1 di dalam rimba persilatan. Semua tokoh utama yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, semuanya sudah kau tundukkan. Nah, apalagi yang akan kau kerjakan di dunia ini, Lasmini? Kaulah yang paling nomor 1. Oh, di balik kata-katamu terkandung niat untuk menundukkan aku. Apakah kau akan menantang aku? Atau pula namaku tercantum di dalam daftar orang-orang yang harus kau taklukkan? Lasmini. Aku ini bukan tokoh, apalagi tokoh nomor 1. Sama sekali bukan. Jadi kalau kau berhasil mengalahkan aku, hanyalah kesia-siaan yang kau dapatkan. Sebab aku bukan tokoh yang nomor 1. Bicaramu lembut, tapi di balik kelembutanmu itu, kau menyembunyikan kesombongan. Buat apa aku sombong? Aku tidak punya apa-apa. Jadi apa yang akan aku sombongkan? Nah, gempurlah aku dengan ilmu cipta dewa yang dahsyat itu.
maka aku dengan seketika akan mati. Lakukanlah. Tapi aku pesan, mayatku jangan dibuang ke laut. Aku tidak mau dikubur di dalam perut ikan hiu. Aku lebih suka dikubur di sini, di dalam tanah. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Siapa lagi itu? Uci keluar dari pedalaman. Apa di sana melihat teman-teman saya? Kau siapa? Dan teman-temanmu itu siapa? Oh, galak benar. Cepat bicara, sebelum aku marah. Uci tangguh sekali. Aku tanya baik-baik, dijawab dengan marah. Jangan bikin aku marah. Aku lemparkan kau ke laut. Perempuan macam apa ini, Cinci? Huh? Iya! Gila, gila. Naga si Enci itu hebat sekali. Sekali lempar, aku terlempar ke laut. Ci, tunggu. Aku tidak punya waktu. Ci, nama saya Usman. Teman saya Lugina dari sejarah. Oh, ini yang namanya Usman. Aku kira yang namanya Usman, sahabat kental Lugina dan Kijara itu, seorang laki-laki sangar, atau bocah cilik. Iya, Ci. Lugina dan Kijara sedang tidur. Tidur. Iya. Enci. Buka telingamu lebar-lebar. Aku Lasmini. Hah? Lasmini? Enci Lasmini bunuh Bang Lugina dan Bang Kijara? Mereka tidak mati. Cepat kau tengok sana. Aku tidak punya waktu. Bang Lugina, Bang Kijara. Pemuda itu masih muda remaja dan ganteng. Pakaiannya sederhana sekali dan agak kotor. Mungkin dia anak desa yang selalu bekerja keras. Kalau dibawa ke kota, didandanin, pasti dia akan jadi seperti pemuda bangsawan yang tampan. Melihat pemuda itu, aku jadi ingat Bentar. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku rindu sekali ingin bertemu dengan Bentar. Tapi aku tidak mungkin kembali ke sana. Lebih baik aku kembali ke Malaka. Untung keburu datang Brahma, sehingga aku tidak jadi membunuh Kijara dan Lugina. Aku ingin sekali menjajal bertarung dengan Brahma. Keinginan itu selalu mendesak-desak di dalam hatiku. Tapi kalau sudah berhadapan dengan dia, aku tidak berdaya. Aku tidak kuasa menatap wajahnya yang teduh dan sinar matanya yang sejuk. Siapa itu? Seorang perempuan berpakaian hijau-hijau, berdiri di atas perahu kecil di kejauhan sana. Masih jauh, belum jelas aku melihat wajahnya. Tapi yang selalu berpakaian hijau-hijau adalah apakah dia? Oh, jagat Dewa Batara. Dia Mantili. Lasmini, kamu bertarung di atas perahu atau di darat? Aku tidak mau bertarung dengan kau. Berdebat. Dia melompat ke sini, naik ke atas perahuku. Kenapa kau tidak mau bertarung dengan aku? Aku ingat pesan Raden Bentar. Apa pesannya? Aku tidak boleh bertarung dengan kau. Aku tidak boleh memperpanjang pertikaianku dengan kau. Kalau itu pesannya, kenapa kau tidak datang ke Madankara dan mohon ampun kepadaku? Bentar mengusir aku. Bentar mengusir kau? Iya. Aku harus pergi jauh dan tidak boleh menginjak tanah Jawa Dipa. Kenapa kau patuh terhadap perintah Bentar? Karena memang aku patut mematuhi perintahnya.
Itu bukan jawaban. Sebenarnya kau sudah tahu jawabannya. Tapi kau selalu ingin memojokkan aku. Perempuan Bina. Brahma kau cintai, Bentar kau cintai, Jamali kau cintai. Semua laki-laki kau cintai. Kau racun. Tidak ada undang-undang di kolong jagat ini yang melarang perempuan mencintai laki-laki sebanyak-banyaknya. Dasar mata keranjang. Cepat keluarkan ilmu Cipta Dewa. Kita teruskan yang dulu. Aku tidak mau melukai hati Raden Bentar. Aku tidak mau melukai perasaan pemuda suci yang aku cintai dengan suci pula. Kau katakan cinta kau suci? Aku memang perempuan mata keranjang. Tapi cinta suci hanya untuk satu orang saja. Dia itu, Raden Bentar. Sampai kiamat, aku tidak akan melepaskan Bentar untuk kau miliki. Aku juga tidak berniat untuk memiliki Bentar. Aku hanya mencintai dia, titik. Keras kepala. Kau juga keras kepala. Cepat. Ayo kita mulai. Kau berani menantang aku. Karena kau sudah memiliki ilmu yang baru. Itu pasti. Dan pasti juga diberi oleh Brahma. Iya. Itu sebagai bukti bahwa Brahma tidak akan dapat kau kalahkan. Meskipun kau bisa melebur 3 ilmu kadikjayaan. Tapi Brahma tetap masih di atasnya. Nah, untuk itu, dia mewariskan ilmunya untuk menundukkan ilmu Cipta Dewa yang menjadi kebanggaan kau. Sudah kuduga. Ayo, keluarkan ilmu Cipta Dewa. Aku lawan dengan jurus Sri Gunting. Jurus Sri Gunting? Aneh bukan? Ilmu kadikjayaan akan aku lawan dengan jurus silat biasa. Dan bukan oleh ilmu kadikjayaan lagi. Mustahil. Jurus ilmu silat biasa bisa mengalahkan ilmu kadikjayaan. Sekarang juga akan terbukti. Baik. Ini terlempar ke udara, jatuh meluncur ke bawah. Aku hujam dengan pukulan penentuan, dan dia terbanting ke laut, mengambang di atas air. Kakang Brahma melarang aku membunuh Lasmini. Baiklah, akan aku naikkan dia ke atas perahu, dan aku dorong ke arah timur. Kebetulan, di perahunya ada layar kecil, bisa aku kembangkan, agar dihembus angin sampai ke Malaka. Kasihan juga melihat Lasmini terkapar seperti begini. Kalau Bentar tahu, dia bisa marah sama aku. Nah, layarnya sudah terkembang. Kemudinya aku arahkan ke timur. Kebetulan angin berhembus kencang sekali. Iya, aku dorong perahu ini. Mudah-mudahan akan sampai di pantai timur kerajaan Malaka. Cukup. Di sini saja. Ya. Bang, tidak mati kan ya? Tidak, Usman. Lugina dan Kijara hanya lumpuh. Itu. Kedua matanya masih berkedip-kedip. Dan napasnya tetap normal. Kok tidak bisa bercakap-cakap? Lumpuhnya terlalu parah. Daun sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kostasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Iya, cukup. Di sini saja. Ya. Bang, tidak mati kan ya? Tidak, Usman. Lugina dan Kijara hanya lumpuh. Itu. Kedua matanya masih berkedip-kedip. Dan napasnya tetap normal. Kok tidak bisa bercakap-cakap? Lumpuhnya terlalu parah.
Harus diobati oleh apa, Bang? Kasihan. Jadi orang lumpuh tentu amat menderita. Kenapa kau mencemaskan nasib mereka? Bang Lugina dan Bang Kijara amat baik, Bang. Suka menolong orang susah, suka memberi uang sama orang miskin. Apa yang diminta mesti dikasih. Orang kampung semuanya suka kepada Bang Lugina dan Bang Kijara. Yang kasihan Encik Kumala. Encik Kumala? Siapa dia? Tunangan Bang Lugina. Oh iya? Lugina rupanya kecantol wanita orang sini. Encik Kumala tentu berduka kalau melihat Bang Lugina seperti begini lumpuh. Iya, kita harus berusaha mengobati Lugina dan Kijara. Kakang Brahma! Nah, itu Mantili. Oh, Encik Lasmini datang lagi. Tapi, bajunya lain. Mungkin sudah ganti pakaian. Tadi pakai merah-merah, sekarang berpakaian hijau-hijau. Sudah beres, Kakang? Oh, bukan Encik Lasmini. Serupa benar dengan Encik Lasmini. Mantili, ini Usman, temannya Lugina dan Kijara. Iya. Encik Mantili saudara Encik Lasmini? Musuh. Orang serupa kok bermusuhan? Apa urusanmu? Kok galak-galak ya? Apa memang begitu? Orang-orang Jawa Dwipa yang perempuannya galak-galak, tapi kalau laki-lakinya baik-baik, seperti Abang Brahma ini, baik sekali. Seperti Abang Lugina dan Abang Kijara. Hei, kok ini cerewet amat? Mantili, kamu kok seperti anak kecil? Iya. Aku akan menyembuhkan Lugina dan Kijara dengan ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh kan bukan ilmu pengobatan, Kakang? Ya, benar. Apakah karena Lugina dan Kijara lumpuh digempur oleh ilmu lampah lumpuh milik Lasmini yang berbeda dengan milik Kakang Brahma? Sebenarnya sama, tapi mujizatnya yang berbeda. Sebab seperti yang aku katakan dulu, Lasmini mengambil intisarinya saja, sehingga boleh dikatakan dia telah mengambil jalan pintas. Oleh karena itu daya gunanya berbeda. Perbedaan daya guna ini yang akan aku manfaatkan. Mujizat ilmu lampah lumpuh dari Lasmini yang membuat Lugina dan Kijara menjadi lumpuh akan aku punahkan dengan mujizat ilmu lampah lumpuh yang sebenarnya. Iya, Kakang. Iya. Aku jadi malu. Akhirnya kau yang menolong aku. Iya. Dulu kita pernah menyusahkan kau. Sekarang kau yang menyelamatkan kami. Aku menolong kalian sebab aku senang. Kalian benar-benar melaksanakan janji kalian. Masih sulit, Brahma. Kadang-kadang kami dihadapkan pada dua pilihan yang membingungkan. Apakah itu baik atau buruk? Padahal kami sudah tidak mau lagi melakukan yang buruk. Tapi karena salah pilih, akhirnya melakukan yang buruk. Memang, melakukan pemilihan itu perihal yang teramat sulit. Sebab masalah pemilihan berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Dengan melihat hasil pemilihan dari seseorang, kita sudah bisa menilai siapa orang tersebut. Tingkat kedewasaannya, wataknya, cita rasanya, dan sebagainya. Semuanya akan tercermin dari hasil pemilihannya tersebut. Ya, benar. Tapi di dalam hidup, mau tidak mau kita harus memilih. Kita harus berani merobek dan membuang apa-apa yang tidak perlu. Dan kita hanya boleh mengambil apa-apa yang akan bermanfaat bagi diri kita untuk masa sekarang dan masa nanti. Bagaimana kita bisa tahu kalau yang kita pilih itu adalah yang paling tepat, Brahma? Tidak ada pilihan yang sempurna yang dilakukan manusia. Semuanya hanya nyaris sempurna, nyaris tepat, dan nyaris berdaya guna. Karena apa? Karena hidup adalah perjudian. Kalau begitu, pemilihan kami untuk menetap di Pelabuhan Siak belumlah merupakan jaminan pilihan yang tepat. Tentu saja. Sebab kau memilih Pelabuhan Siak bukan hasil dari sebuah perenungan yang seksama.
melainkan pemilihan yang muncul dengan seketika, dikarenakan oleh timbulnya sebuah rangsangan yang sifatnya serba mendadak. Ya, kau benar, Brahma. Kami memilih pelabuhan Siak karena semata-mata terdorong oleh impian muluk tentang sebuah keberuntungan, terutama yang menyangkut usaha rumah makan milik Kemala. Kalau memang impian keuntungan itu sudah terwujud, tidak ada salahnya untuk diteruskan. Tapi terlalu riskan. Maksudmu? Terlalu dekat ke Malaka. Sedangkan di sana ada Lasmini, musuh besar kami. Lasmini sudah mati kutu. Mati kutu itu apa, Cimantili? Kamu bocah cilik ingin tahu saja? Kutukan penghuni rambut kepala. Artinya tidak berdaya. Oh, begitu. Lukina, kau dapat anak ini dari mana? Memangnya kenapa? Ngototan. Dia anak yang cerdas dan berani. Aku suka sama dia. Mudah-mudahan kalau sudah besar, jadi orang yang berguna bagi negerinya. Aku mau ikut dengan Mang Lugina ke Jawa Dwipa. Kalau sudah jadi orang pandai, aku pulang lagi ke sini dan membangun negeriku ini. Lugina tidak akan pulang ke Jawa Dwipa. Dia mau kawin dengan Kemala dan tinggal di sini selamanya. Tidak ya, Bang? Masih akan aku pikirkan. Jangan, Bang. Sebab nanti kalau Encik Lasmini sudah sembuh, pasti dia akan mencari Abang balas dendam. Yang dicari bukan aku, Usman. Sebab aku sudah dikalahkan. Jadi dia akan mencari orang yang mengalahkannya, yaitu Mantili. Iya ya. Baiklah, Ki Jara. Lugina, karena di Pajajaran sedang ada pekerjaan besar, aku dan Mantili segera kembali ke Madangkara. Ya, selamat jalan. Sekali lagi, terima kasih atas pertolonganmu. Iya. Saudara-saudara, para pemuka kerajaan Pajajaran, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pekerjaan pembuatan jalan dari Paku Jajar sampai Kawali adalah merupakan pekerjaan yang paling berat yang harus kita kerjakan bersama-sama. Marilah kita lihat gambar peta ini. Nah, ini Paku Jajar dan ini Kawali. Jalan panjang tersebut akan melalui tempat-tempat penting sebanyak 14 tempat. Iya, 14. Banyak bukan? Nah, ke-14 tempat penting itu, yaitu, nah, ini Cilengsi. Ini Cibarusa. Terus Warung Gede. Nah, Tanjung Pura. Nah, ini Karawang, Cikau, kemudian Purwakarta, lalu Sagala Herang, ya, dan Tomo, kemudian Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, dan terakhir Kawali, ya. Jadi jalan panjang itu berakhir di Kawali. Iya, benar. Arus perpindahan rakyat Pajajaran dari Kawali ke Tegal Paku Jajar sudah lama berakhir. Bila demikian, pembuatan jalan itu bukan untuk tujuan memperlancar, dalam arti kata menyediakan sarana jalan bagi arus perpindahan rakyat Pajajaran. Jadi untuk apa? Untuk menghindari putusnya hubungan antara wilayah Priangan Timur dan Priangan Barat. Ya, untuk menghindari. Saudara-saudara tahu sendiri, ya? Tahu saya sendiri. Bahwa daerah-daerah bawahan kita yang terbanyak berada di wilayah Priangan Timur. Sedangkan ibu kota Pajajaran berada di Priangan Barat. Bila mana antara kedua wilayah ini tidak dihubungkan oleh suatu perhubungan yang tepat guna, maka ada kemungkinan daerah-daerah bawahan itu akan bertindak sendiri-sendiri. Dan bagi kita, akan sulit mengawasinya. Sebab, seperti yang saya katakan tadi itu, tidak ada perhubungan yang tepat guna. Tapi, dengan adanya jalan panjang ini, maka kita dengan mudah akan bisa mengawasi daerah-daerah bawahan.
bila terjadi sesuatu di daerah bawah, yang terjauh sekalipun, akan dapat dengan cepat kita ketahui berkat adanya sarana perhubungan yang lengkap. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau tidak ada ya, saya cukupkan pertemuan ini dan selamat bekerja. Gusti Permaisuri. Ada apa, Emban? Gusti Ayu Putri Mantili datang berkunjung. Ya, aku sudah melihatnya. Dia menunggang kuda memasuki perkarangan rumah kita, bukan? Daulat, Gusti. Cepatlah kau ke belakang dan siapkan hidangan. Daulat, Gusti. Selamat siang, Kanda Dewi Pramita. Selamat siang, Rai Mantili. Mari masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Kanda Dewi. Kapan kau datang dari Malaka? Kanda Dewi Pramita suka begitu. Sebelum ke keraton, Kakang Brahma singgah dulu di sini. Jadi Kanda Dewi sudah tahu kan? Iya, saya senang bahwa Rai tidak membunuh Lasmini. Sejak semula memang tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Lasmini. Saya hanya sekedar membuktikan bahwa jurus Sri Gunting adalah jurus ilmu silat biasa yang sanggup mengarahkan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Iya, sebab walau bagaimana, Lasmini itu tidak jahat. Ya, hanya kadang-kadang lepas kendali dia itu. Benar, Kanda Dewi. Terutama, mengapa saya tidak mau mencelakai Lasmini terlalu parah. Sebab, saya tidak enak sama Bentar. Hah? Maaf, Kanda Dewi Pramita. Sebabnya Lasmini pergi ke Malaka. Ya? Karena disuruh oleh Bentar. Oh? Sebabnya, Bentar tidak mau pertikaian saya dan Lasmini menjadi berlarut-larut. Oh, saya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Lasmini. Karena cintanya pada Bentar sangat besar. Sehingga dia mau berkorban, meninggalkan Jawa Dwipa, pergi jauh ke negeri seberang. Ya, cita-citanya ingin merajai dunia persilatan ditinggalkan, demi untuk menyenangkan Bentar. Iya, saya melihat pengorbanannya. Kadang-kadang saya kasihan kepadanya. Iya. Apakah Bentar sudah mengetahui hal ini? Sudah. Kanda Brahma yang menceritakan semuanya tentang pertarungan antara kau dan Lasmini di Laut Malaka. Bagaimana sikapnya? Dia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan wajahnya. Pasti dia tidak suka terhadap tindakan saya itu. Mudah-mudahan tidak. Sebab setelah kembali dari menjalani bertapa di Gua Pantai Selatan, nampaknya dia semakin dewasa dan matang. Boleh saya menemuinya? Tapi janganlah bertengkar lagi, Rai. Tidak, Kanda Dewi Pramita. Seandainya Bentar mencaci maki saya akan menerimanya dengan ikhlas. Ya, saya percaya kepadamu. Nah, temuilah dia di danau di tengah sawah itu. Terima kasih, Kanda Dewi. Sampurasun. Rampes. Bibi Mantili. Silahkan. Duduk di mana ya? Di sini saja. Gubuk danau ini cukup bersih dan menyenangkan. Pantas kau betah berada di sini sepanjang hari. Bibi sudah puas. Maksudmu? Bibi sudah berhasil membalas dendam, bukan? Maaf, Bentar. Aku melukai hatimu. Aku tidak memperdulikan pesanmu kepada Lasmini tentang keinginanmu agar pertikaian itu dihentikan. Bibi Mantili tidak salah. Karena saya pun menyampaikan pesan itu tanpa berunding dulu dengan Bibi Mantili. Iya. Bibi Mantili sudah tahu belum? Kerajaan Pajajaran kan mau membuat jalan terpanjang. Betul kok. Malah saya sudah tahu daftar tempat-tempat yang akan dilalui oleh jalan terpanjang itu. Bibi Mantili, kenapa diam saja?
kenapa memandang saya dengan pandangan seperti itu? Bentar, kau mengalihkan pembicaraan untuk menutupi hatimu yang pedih. Aku tahu, hatimu terluka. Maafkan aku, Bentar. Tidak, Bibi. Bibi tidak bersalah. Sudahlah, saya sudah melupakannya. Iya. Nyai, Ya, Kang. aku akan ke rumah Kedemangnya. Ada kumpulan, Kang? Iya, kan pembuatan jalan terpanjang itu akan melalui Kademangan kita ini, Kademangan Telaga. Tentunya akan lama sekali pembuatan jalan itu ya, Kang. Sebab panjangnya hampir sepanjang wilayah Kulon. Kalau dikerjakan secara bertahap mah memang lama sekali. Tapi kalau serentak akan lebih cepat selesai. Serentak bagaimana, Kang? Aduh, ya di setiap tempat yang akan dilalui jalan terpanjang itu, serentak membuat jalan secara bersama-sama. Di Cibarusah, di Cikabao, Segala Herang, dan sebagainya. Bareng semuanya. Jadinya jalan itu cepat selesai. Tapi kalau dikerjakan secara bertahap, dimulai dari Pakuan Pajajaran, terus merembet ke Cilengsi, terus ke Cibarusah, terus ke Warung Gede. Wah, kapan selesainya tuh? Oh, begitu. Lalu yang mengerjakannya siapa? Ya, rakyat di setiap tempat yang dilalui jalan itu harus bekerja membuat jalan secara gotong royong. Oh, saya kira yang mengerjakan jalan itu orang-orang ibu kota Pajajaran saja. Kita yang di desa-desa taunya tinggal beres dan tinggal pakai. Hush, enak bener. Kita kan rakyat Pajajaran. Jadi sudah sewajibnya membantu apa-apa yang menjadi pekerjaan kerajaan. Bukan sebaliknya, Kang Udi. Sebaliknya bagaimana? Raja harus menyenangkan rakyatnya, harus memikirkan nasib rakyatnya. Dibuatkan jalan-jalan yang bagus, dibuatkan pengairan yang bagus untuk mengairi sawah-sawah. Jadi kita mah diam saja, semuanya tahu beres. Kok tertawa, kan? Kalau gitu mah caranya. Coba tuh. Raja bisa mabuk sendirian. Bukan berarti rakyat itu harus seperti bayi yang mengap aja terus. Ya, raja tinggal menyuapi makanan dan minuman. Itu sih sama saja dengan menyuruh rakyat supaya bodoh seterusnya. Jadi rakyat tidak boleh manja? Iya, untuk apa manja? Kan tidak ada perlunya. Manja di sini artinya bukan lantas jadi malas. Supaya rakyat kepandaiannya bertambah maju. Hidupnya semakin makmur. Harus diajak bekerja. Sebab dengan bekerja, otak kita jadi jalan. Tidak malas. Tapi sebaliknya jadi giat dan bersemangat. Kan begitu, Nyai? Iya. Nah, nanti ke Kademangan akan datang Tuan Hulu Balang dari ibu kota Pajajaran. Beliau akan menerangkan ukuran jalan itu. Lebarnya berapa, bahan yang dibuat dari apa, dan sebagainya. Nah, supaya semua jalan yang dibuat di semua tempat baik. Bentuknya juga baik maupun kekuatannya akan sama semua. Iya. Kang Udi. Tuh. Si Kundang sudah nyamper. Dia juga akan ikut kumpul di Kademangan. Ya, tunggu. Sudah, Nyai, ya. Aku berangkat dulu, ya. Iya, Kang. Hati-hati, ya. Bentar. Ibunda, Ibunda akan berkunjung ke keraton. Apakah kau akan turut serta, nak? turut Ibunda. Sebab saya pun sudah lama tidak berjumpa dengan Rai Paksi Jaladara. Iya, suruhlah si Pintal untuk menyiapkan kereta. Daulat Ibunda. Yang berlari-lari di atas genteng, melompat-lompat dari bangunan satu ke bangunan lain. Raden Paksi? Iya, Raden Paksi lihat. Aduh, minta ampun. Siang hari panas begini berlatih. Kemarin satu harian bersama Raden Bentar, berlatih perang-perangan di belakang istana. Ada Raden Bentar, kemarin pagi datang bersama ibunya, Gusti Pramita. Oh, itu bawa apa? Tombak? Iya.
tidak tahu dapat dari mana. Banyak banget tombak itu. Jangan, Raden, jangan. Wah, dia mau menyerang kita dengan tombak. Nakal banget Raden Paksi itu. Aduh, seenaknya saja melempar-lemparkan tombak. Kalau tidak cepat tiarap, bisa mampus kita. Aduh, lihat. Tombak-tombak itu semuanya tertancap pada dinding. Wah, rusak semuanya dinding gardu jaga ini. Pengawal! Pengawal! Ada apa, Ki? Yang di atas genteng keraton itu Raden Paksi. Iya, benar. Oh, patung hias rusak. Patung hias yang mana, Ki? Aduh, yang di samping pendopo agung. Oh, yang itu. Diapakan oleh Raden Paksi, Ki? Ditendang, dipukul. Digempur habis-habisan sampai rusak berat. Katanya dipakai latihan. Ya ampun. Nakal banget Raden Paksi itu. Iya. Laporkan sama ibunya. Gusti Ayu Dewi Mantili. Sudah. Itu Gusti Ayu datang. Siaga. Pengawal, Siaga. mana anakku si Paksi? Di atas genteng keraton Gusti Ayu. Sedang berlatih bermain tombak Gusti Ayu. Itu. Dinding gardu jaga penuh dengan tombak tertancap. Perbuatan Paksi.